Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kalian bisa siapkan terlebih dahulu referensi buku maupun e-modul ekonominya ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom Edmodo yang telah disediakan. Oke, untuk pembelajaran ekonomi kelas 11 di semester 1 ini, diawali di bab pertama ada materi tentang pendapatan nasional. Sebelum kita membahasnya lebih rinci, baiknya pahami dulu maksud dan tujuan pembelajaran materi ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Apa sih pendapatan nasional? Ya, dari arti kata pendapatan itu sendiri, pendapatan artinya adalah sejumlah uang atau penghasilan, penerimaan, pemasukan. Ya, yang diterima seseorang atau badan usaha. Nasional berarti suatu negara. Jadi dapat disimpulkan pendapatan nasional adalah sejumlah uang, penghasilan, penerimaan yang diterima masyarakat ya dari individu ataupun badan usaha dalam suatu negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pendapatan nasional ini dapat digolongkan sebagai jenis dari ekonomi makro karena ruang lingkupnya luas ya, meliputi seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Pembahasannya meluas ya. Oke, untuk gambaran umum dari pendapatan nasional menekankan pada perhitungan pendapatan nasional itu sendiri, di mana yang dikenal dengan metode pendekatan pendapatan itu ada 3 jenis metode. Ada pendekatan produksi, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan pendapatan. Jadi, bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi yang pertama? Bisa dilihat dari seberapa besar jumlah barang yang diproduksi oleh suatu negara tersebut. Bisa dilihat dari jenis-jenis sektor yang ada di negara tersebut. Ini ya. Contohnya kalau di Indonesia ada BUMN dan BUMS, misalnya pertambangan ada Pertamina, listrik ada PLN, air bersih ada PAM. Ini dijumlahkan dari pendapatan produksi dari sektor-sektor tersebut. Dijumlahkan di sini ya. Oke, di sini ada rumusannya. N itu ada PN kali QN, harga dikalikan dengan jumlah barang yang diproduksi. N-nya ini menggambarkan sektor-sektornya, jenisnya. Kalau misalnya di negara tersebut ada keseluruhan sektor, ada 9, berarti sini P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah sampai ke P9 kali Q9. Ya, paham ya? Dilanjutkan metode yang kedua dengan pendekatan pengeluaran. Dilihat dari jumlah seluruh pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi di negara tersebut. Pelaku ekonomi yang kita kenal ada berapa? 4 pelaku ekonomi ya. RTK rumah tangga konsumen masyarakat, RTP rumah tangga produsen perusahaan, RTN negara pemerintah, dan RTLN luar negeri. Dirumuskan di rumusannya atau yang dikenal kalian dapat ingat rumusannya dengan CIK-XM, CIK consumption, investment, government, ekspor, dan impor. Kemudian yang ketiga, metode pendekatan pendapatan, berarti dari seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atau masyarakat di negara tersebut. Ini melihat dari faktor-faktor produksi yang telah diberikan, kemudian imbalan balas jasa yang diterima. Misalnya faktor produksi ada berapa? Ada 4 ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Misalkan sumber daya manusia telah menyerahkan jasa tenaga kerjanya, kemudian ia mendapatkan pendapatan penerimaan berupa upah, atau telah menyewakan tanahnya untuk lahan produksi, lahan pabrik,
Berarti uang yang diterima namanya imbalan balas jasa berupa sewa. Ini dirumuskan, yield sama dengan RWIP, atau ini sama saja dibalik juga. Ini dibacanya P atau Pi ya. Oke, nanti bisa dipahami kalau sudah masuk ke aplikasi soal-soal untuk dapat menghitungnya. Berikutnya, selain dari metode pendekatan pendapatan nasional, yang terpenting berikutnya adalah menghitung komponen atau unsur-unsur di dalam pendapatan nasional. Ada 6 komponen lengkapnya. Ini rumusannya, atau rumusan lebih simpelnya sudah Miss buatkan di sini, rumusan simpelnya. Ya, ini ya. Oke, nanti kalian bisa, ini kan penjabarannya masih dalam kalimat, ini dalam rumusannya. Nanti kalau untuk mengerjakan soal-soal bisa menggunakan rumus yang sudah dirangkum seperti ini ya. Ya, ini adalah rumusan continuous ya. Kenapa? Karena saling berkelanjutan. Misalnya kamu diminta cari nilai PI. PI itu NNI ditambah transfer payment. Ya, seandainya soal yang diketahui NNI-nya belum diketahui, berarti kamu cari tahu dulu NNI-nya. Dan soal itu berlaku untuk kelanjutan berikutnya, ya. Oke. Kemudian sebentar, kita lanjutkan. Jadi ini nanti diaplikasikan ke penerapan soal. Berikutnya pendapatan per kapita. Bedanya dengan nasional apa? Tadi kalau nasional seluruh masyarakat, seluruh penduduk, kalau per kapita per itu rata-rata atau tiap-tiap masing-masing penduduk di negara tersebut. Ini rumusannya, kalau rata-rata berarti membagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jumlah total, GNP itu total keseluruhan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, ini dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu negara maju ataukah masih berkembang. Jadi dapat disimpulkan manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah mengukur kesejahteraan, tingkat kemakmuran suatu negara, atau dapat membandingkan pertumbuhan ataupun kemajuan ekonomi suatu negara. Yang terpenting adalah dijadikan pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Oke, sekian itu untuk materi secara garis besar yang dapat disampaikan. Kemudian misalkan menyampaikan rincian tugas yang diberikan untuk kalian dapat diselesaikan, dikerjakan ya. Ada 3 jenis tugas. Tugas pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang terakhir ada evaluasi bab. Yang pertama ini tes pengetahuan, menganalisis konsep metode penghitungan sesuai KD tadi. Ini kalian baca, kalian buka link yang disediakan. Ini ada artikel atau berita sesuai dengan materinya ya. Oke, nanti setelah dibuka tampilannya seperti ini linknya. Kalian baca dengan saksama dari judul sampai akhir. Kalian garis bawahi poin-poin pentingnya. Kemudian kalian simpulkan sesuai yang diinstruksikan, yang diminta apa isi rangkumannya, faktor-faktornya. Faktor naik turunnya pendapatan, berarti kalian tentukan dulu itu di artikel isinya tentang pendapatan nasional yang meningkat atau yang menurun. Kemudian jika meningkat manfaatnya apa, jika menurun upaya yang dilakukan pemerintah apa. Tulislah di kertas HVS rangkuman tersebut. Tugas berikutnya yang tes keterampilan ya. Ini disediakan laman, link, diklik linknya. Kemudian nanti terbuka linknya. Nah, di sini ada tampilan linknya. Ya, tampilan yang pertama linknya. Kemudian di instruksinya baca lagi. Bentar. Di instruksinya tadi
peserta didik diarahkan ya. Tadi sebentar ini. Peserta didik diarahkan mencari PDB per kapita negara ASEAN. Tadi link yang telah terbuka, kalian cari tuh. Mana kata-kata PDB? Ini ada PDB. Kemudian PDB-nya PDB per kapita. Nih banyak jenis-jenisnya. Nah, yang ini PDB per kapita, yang per kapita aja ya. Diklik, kemudian kalian cari. Nih banyak nama-nama negara, tapi kalian pilih saja yang sesuai kelompok negara-negara ASEAN yang mana aja. Ambil data yang terakhir, terkini, terupdate. Berarti nanti kalian masukkan sesuai tanggal yang sekarang kalian buka ini linknya. Misalkan Singapura 58830, masukkan ke data. Kalian kerjakannya mudahnya sih menggunakan Excel ya. Atau kalau tidak memungkinkan, diperbolehkan dengan tulis tangan. Tabel grafiknya juga dibuat dengan rapi dan kalian kreasikan kembali, boleh diwarnai ya, dirapihkan. Nih, ini ada tampilan contoh formatnya. Ini kemudian ada contoh Excel-nya. Bentar. Excel-nya ya. Kalian lebih mudah sih menggunakan Excel karena nanti setelah kalian masukkan datanya untuk membuat grafik tabel, grafik batang, grafik berbagai jenis grafik, ini kalian tinggal klik aja. Nah, ini tampilan di Excel-nya, nanti kalian masukkan seperti contoh, boleh dikreasikan lagi, tidak harus sama seperti contoh ini. Masukkan nama-nama negaranya, masukkan angka-angka pendapatan per kapitanya sesuai data yang tadi di data trading ekonominya. Ini misal Singapura 58830, kalian masukkan. Kemudian untuk membuat grafiknya itu kalian bisa insert kolom, pilih ini ya dengan cara memblok terlebih dahulu kolom negara dan pendapatan per kapita, insert, pilih kolom ya, klik, otomatis nanti dia akan tampil seperti ini ya. Jadi tidak usah susah-susah lagi. Setelah nanti kalian buat, ini kalian analisis kan udah dapat hasilnya, kalian buat urutan, disortir ya, data sort, kalian urutkan dari tertinggi ke terendah, menyebutkan nama negaranya, kemudian menyebutkan alasannya, kalian identifikasi kira-kira penyebab negara tersebut menjadi pendapatan per kapitanya misalnya lebih tinggi daripada si A dengan si B, berarti karena faktor-faktor apa? Kalian pahami arti dari pendapatan per kapita dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oke? Semoga dapat dipahami. Untuk tugas 1 dan tugas 2, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi bab. Evaluasi bab ini kerjakan di kertas HVS, jawabannya saja. Dan untuk pengerjaan bagian B ini dengan pengerjaan seperti berikut ya, ada rumus, ada langkah pengerjaan dan jawaban. Rumus-rumusnya kalian bisa menggunakan rumus yang tadi yang sudah dirangkum dan seperti ini. Oke, semoga dapat dipahami, semoga dilancarkan dalam penyelesaian tugas-tugasnya, mengumpulkan tepat waktu dan hasilnya memuaskan. Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.